sebagai anggota jemaat Tuhan, gereja juga wajib tunduk kepada pemerintah, karena pemerintah memberikan satu anjuran supaya tidak banyak orang yang berkumpul untuk maksud memutus rantai penyebaran virus yang sekarang ini sedang melanda di dunia. Jadi gereja tidak melaksanakan ibadah dalam arti tunduk kepada perintah dari negara. Tetapi seberapa jauh yang ingin datang untuk beribadah juga kita layani. Itulah sebabnya mengapa jumlah yang hadir sangat sedikit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita diajar bersama-sama untuk melihat satu kisah yang barangkali sudah banyak yang mengerti tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta yang sejak lahir. Tentang kondisi orang buta ini menjadi pertentangan. Jadi pada saat itu orang buta ini sering minta-minta di rumah ibadah. Kemudian Tuhan Yesus melihat ada orang yang berada di rumah ibadah sedang minta-minta. Kemudian timbul belas kasihan, bahkan muridnya melihat orang buta yang ada di rumah ibadah itu bertanya, siapa yang salah? Apakah orang tuanya yang berdosa sampai orang ini menderita sakit buta? Itu pertanyaan yang menjadi pembicaraan saat itu. Tetapi pada ayat yang ketiga, Tuhan Yesus menepis bukan dari dosa orang tuanya atau juga dari anaknya itu sendiri yang menyebabkan dia buta sejak dilahirkan, tetapi supaya karya Tuhan bisa dilihat oleh dunia ini. Itulah jawab Yesus. Jadi orang buta itu tidak semata-mata dari dosanya, tetapi karya Tuhan supaya melalui kebutaan orang yang sejak lahir itu dinyatakan di tengah-tengah dunia. Memang di lain pihak seringkali kalau di tengah-tengah masyarakat atau bahkan di keluarga kita ada yang sudah lama sakit tidak sembuh-sembuh, sering-sering nuduh dosa, salah itu apa? Dosa saya apa kok saya sekian lama tidak sembuh-sembuh? Sering-sering ada kalimat-kalimat semacam itu. Memang satu sakit penyakit itu bisa dari kecerobohan diri kita sendiri, tetapi juga sakit penyakit memang ada yang juga dari virus yang sekarang ini sedang merajalela. Satu contoh, sakit penyakit yang karena kecerobohan kita, kalau sudah tahu memang gulanya tinggi, jangan banyak minum gula, karena kalau gula itu menjadi tinggi yang luar biasa bisa menjadi kebutaan. Saya punya teman, dahulunya juga sehat, bersama-sama bekerja dengan saya, tetapi dia kena sakit gula. Suatu saat dia kepingin juga seperti temannya menempuh pendidikan di S2,
yang jaraknya dari Semarang sampai Solo juga jauh, sampai juga menginap dan sebagainya, capek yang luar biasa. Akhirnya dia buta. Itu kan karena keterbatasan. Jadi sakit penyakit yang ada di dunia ini bukan semata-mata berasal dari dosa yang diperbuatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kemudian ada satu karya Tuhan setelah melihat orang yang tadinya buta sejak lahir. Tuhan Yesus melihat kondisi orang itu timbul belas kasihan. Kemudian Tuhan Yesus meludah. Kemudian dari ludahnya ini diaduk-aduk dan ditempelkan di mata orang yang buta sejak lahir. Setelah diolesi dengan tanah yang sudah dicampur dengan ludah, tidak serta-merta ada kesembuhan. Tetapi ada perintah dari Tuhan Yesus supaya menuju ke kolam Siloam untuk membasuh dirinya. Setelah dia taat menuju ke kolam Siloam untuk membasuh dirinya, setelah itu baru ada satu kuasa kesembuhan. Jadi karya Tuhan Yesus yang diberikan kepada orang buta itu disertai dengan ketaatan. Jadi ketaatan dari si buta itu melaksanakan perintah dari Tuhan Yesus sehingga ada kesembuhan. Mengapa Tuhan Yesus memakai media dari ludah dan tanah? Manusia itu diciptakan dari tanah. Karena pada waktu dia lahir sudah buta, maka orang itu diciptakan kembali melalui tanah yang dioleskan. Jadi orang buta itu tadi diciptakan ulang oleh Tuhan Yesus melalui olesan ludah dan tanah yang sudah dicampur ini. Jadi itu melambangkan ciptaan ulang supaya menjadi sempurna ciptaan yang sudah diciptakan Allah. Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Pada saat sudah sembuh, orang tidak ada satu istilahnya, tidak selesai itu saja, tetapi timbul bermacam-macam tanggapan, terutama dari orang-orang Farisi. Mengapa? Karena pada saat Tuhan Yesus itu menyembuhkan, saat itu adalah hari Sabat. Jadi hari Sabat itu bagi orang-orang Yahudi tidak boleh melakukan satu tindakan apa-apa. Kemudian orang tua dari anak yang, kalau di situ orang tuanya mengatakan sudah dewasa. Kalau dewasa kira-kira usianya sekitar ya 17-18 tahun gitu ya kira-kira anak yang buta ini. Jadi orang tuanya dipanggil oleh orang-orang Farisi, mungkin dalam kalimat yang sederhana, "Piye lara-larae kok anakmu bisa sembuh?" Bapaknya ini takut karena diinterogasi oleh orang-orang Farisi, menyatakan, "Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tanyakan sendiri pada anakku." Jadi itu ceritanya. Aku tidak tahu. Jadi dia mau menceritakan, mungkin nanti takut salah. Akhirnya si orang itu mengatakan kepada orang-orang Farisi supaya menanyakan diri. Sampai anak itu dipanggil 2 kali. Jadi yang pertama orang-orang Farisi belum memberikan satu respon, dipanggil yang kedua
siapa yang menyembuhkan kamu? Aku tidak tahu. Katanya orang menamakan dia Yesus. Jadi anak yang tadinya buta juga tidak tahu siapa yang menyembuhkan, tapi dia tahu namanya dia Yesus. Akhirnya si anak yang sudah disembuhkan itu bercerita kepada orang Farisi. Bahkan ada satu sindiran, apakah kamu mau juga jadi muridnya? Di situ ada satu sindiran. Akhirnya singkat cerita, anak yang tadinya buta dan disembuhkan itu dikucilkan. Karena orang Farisi tidak percaya dengan karya Tuhan Yesus yang disaksikan di tengah-tengah jemaat di situ.